Baik, jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang laporan proyek awal dari mata kuliah pemrosesan bahasa alami. Nah, kelompok 3 sendiri itu terdiri dari saya, KDI Nusratri dengan NIM 3 digit terakhir 055, dan teman saya, Ilham Arsi Dwi Atmojo, dengan NIM 3 digit terakhir 131. Nah, pada mata kuliah NLP ini, masalah utama yang ingin kami selesaikan, yaitu seperti yang kita tahu, perkembangan zaman yang begitu pesat, itu berdampak juga ke pertumbuhan volume digital yang semakin tinggi. Jadi data-data yang sering kita jumpai yaitu berupa data tekstual yang biasanya dia tidak terstruktur dengan rapi sehingga kita sulit untuk memahaminya. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat suatu sistem untuk menyederhanakan teks tersebut supaya bisa membuat informasi tersebut lebih ringkas, jelas, dan terstruktur. Nah, untuk mencapai hal itu, kita perlu satu sistem yang punya kemampuan untuk mengidentifikasi entitas penting di dalam suatu teks. Oleh karena itu, kita melakukan ekstraksi entitas di bahasa Indonesia. Nah, untuk melakukan ekstraksi entitas ini tidak mudah karena pertama dari struktur bahasa Indonesia sendiri itu dia tidak punya tenses, selain itu juga keberadaan entitas multikatanya dan struktur kalimatnya juga beragam. Nah, karakter inilah yang menyulitkan proses ekstraksi entitas jika dilakukan secara manual dan juga hasilnya pun nanti tidak konsisten. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita perlu membuat sistem entity extraction pada data teks berbahasa Indonesia. Nah, untuk itu, sebelum masuk ke tahap modeling, itu ada solusi manual yang sebelumnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu menggunakan rule-based atau pattern-based extraction dan juga regular extraction atau regex. Nah, dua metode ini belum mampu untuk memodelkan konteks kalimat yang panjang dan membuat ambigu. Yang kedua, model ini juga tidak adaptif terhadap kalimat yang baru ditemui atau berbeda. Dan juga yang ketiga, keberagaman data membuat dua metode ini menghasilkan akurasi yang rendah. Jadi, solusi manual ini tuh kurang cocok digunakan pada data yang dengan skala besar. Nah, tujuan dari sistem yang kami bangun yaitu mengembangkan model NER untuk teks bahasa Indonesia dan menghasilkan sistem yang bisa secara otomatis mendeteksi entitas. Nah, fokus pendekatannya, kami menggunakan model utama yaitu arsitektur BigGru dan CRF, dan dataset yang kami gunakan juga sudah teranotasi sehingga tidak perlu dataset post-tagging ataupun aturan manual. Dan juga kami akan melakukan eksperimen yang meliputi preprocessing, embedding, pelatihan, evaluasi F1 score, dan juga analisis hasil. Masuk ke batasan sistem secara teknis, di mana dataset yang kami gunakan itu terbatas ke domain prosa, Indo, NLU. Selain itu, kami menggunakan fitur berbasis teks, jadi tanpa tambahan post-text, syntactic tree, ataupun external knowledge. Dan model yang kami gunakan bukan transformer base, dan bahasa yang kami tangani itu hanya bahasa Indonesia pada proyek kali ini. Nah, untuk batasan sistem secara non-teknisnya, kami tidak membangun relation extraction, dan juga sistem yang kami bangun itu tidak mencakup ke abstraksi naratif atau bisa membuat ringkasan secara informatif. Nah, jadi pada pengerjaan proyek awal, rekan saya Ilham itu bertanggung jawab ke preprocessing text, perancangan antarmuka sistem, dan juga kami melakukan penggantian dataset dan juga metode di mana saya bertanggung jawab ke eksplorasi data dan analisis kebutuhan. Kemudian untuk model dan pembuatan laporan menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian masuk ke tinjauan pustaka yang kami sudah lakukan. Yang pertama untuk tinjauan teoritis untuk di bagian NER. Jadi NER sendiri itu kepanjangan dari Name Entity Recognition, di mana merupakan tahap fundamental dalam melakukan proses ekstraksi informasi yang tujuannya untuk mengidentifikasi serta mengelompokkan entitas yang muncul di dalam suatu teks ke dalam kategori tertentu. Jadi seperti nama orang, organisasi, lokasi, waktu, dan sebagainya. Nah, NER ini banyak digunakan ke berbagai bidang NLP karena mampu menjawab berbagai kebutuhan analisis berbasis teks. Kemudian, kami juga membahas Gated Recurrent Unit yang diperkenalkan di tahun 2014. Jadi, Gated Recurrent Unit ini arsitektur pengembangan dari Recurrent Neural Network. Nah, GRU ini bentuk penyempurnaan dari RNN dan juga mampu mengatasi permasalahan vanishing gradient dan exploding gradient. Jadi GRU ini memiliki dua gerbang utama. Yang pertama itu reset gate, jadi untuk menentukan seberapa banyak informasi masa lalu yang harus dilupakan, dan juga update gate yang menentukan informasi apa saja sih yang perlu diperbaharui dan diteruskan ke keadaan masa depan. Berikut merupakan arsitektur dari GRU, dan kemudian kami membahas bidirectional dari GRU. Jadi
BGRU itu pengembangan dari arsitektur GRU yang bekerja dengan dua arah pemrosesan. Jadi model ini ada dua lapisan GRU. Yang pertama untuk memproses urutan data dari arah depan, forward, dan juga yang lainnya itu memproses dari arah mundur atau backward. Jadi dengan dua mekanisme arah tersebut, model ini mampu menangkap konteks dari informasi sebelumnya sekaligus informasi setelah token yang sedang diproses. Berikut merupakan arsitekturnya, dan lanjut ke Conditional Random Fields atau CRF. Jadi CRF ini salah satu jenis probabilistic graphical model yang gunanya untuk tugas sequence labeling. Jadi dia untuk memprediksi urutan label yang paling mungkin untuk suatu urutan observasi. Nah, kemudian untuk tinjauan empiris atau studi literatur yang kami lakukan, pertama artikel yang judulnya Name Entity Recognition for Chinese Text on Marine Coral Reef Ecosystem based on the BERT BGRU Attention CRF Model. Jadi penelitian ini dia memakai dataset yang dikumpulkan sendiri dari korpus, di mana penulis itu membangun korpus domain karang laut yang teksnya itu asalnya dari Coral Reef System Status Bulletins, di mana dari teks tersebut dibersihkan, kemudian dianotasi entitas domain spesifiknya, dan menghasilkan sebanyak 4.865 entitas. Jadi model yang diusulkan penulis itu hybrid BERT BGRU Attention CRF untuk NER domain maritim. Dan model ini itu mencapai F1 score sebesar 86,54. Jadi lebih tinggi daripada baseline-baseline lainnya jika dibandingkan. Nah, keunggulan dari penelitian ini yaitu terletak di metode yang diusulkan. Jadi dia menggunakan pre-trained BERT, di mana model ini paham akan makna kata dalam suatu konteks. Jadi bisa menangani homonim, polisemi, dan lain variasi istilah domain. Yang kedua itu ada di model BGRU-nya. Jadi mampu memproses informasi dari dua arah, ini sebelum dan sesudah token. Yang ketiga itu di attention mechanism-nya. Jadi untuk membantu model untuk fokus ke bagian yang relevan aja. Nah, untuk kekurangannya sendiri, dia tergantung ke pre-trained BERT yang dilatih dari korpus umum, jadi bukan korpus domain laut yang spesifik. Jadi dengan dataset yang sekitar 4.800-an entitas, bisa cenderung membuat model itu overfitting. Dan juga dengan model BERT BGRU Attention CRF ini, terbilang cukup kompleks dan memerlukan sumber daya komputasi yang tinggi pada saat latihan ulang. Artikel yang kedua itu ada A BERT BGRU CRF Model for Entity Recognition of Chinese Electronic Medical Records, di mana datasetnya ini merupakan dataset medis, dan penelitian ini tuh membahas tantangan dalam melakukan NER di catatan medis elektronik. Nah, di ranah medis tentu banyak istilah yang ambigu dan juga mengandung konteks yang sangat kompleks. Nah, penulis mengusulkan menggunakan arsitektur BERT BGRU CRF yang ditujukan untuk mengekstraksi 5 kategori entitas kunci. Ada gizi, simptom, body part, dan lainnya. Untuk kelebihan dari penelitian ini, itu letaknya di kemampuan dalam memahami konteks secara lebih dalam. Jadi dia tidak memerlukan aturan manual, lebih fleksibel terhadap variasi istilah medis, dan mampu menjaga struktur label bio melalui CRF. Untuk kekurangannya sendiri, itu model yang bergantung ke kualitas dan ukuran dataset anotasi medis, di mana dataset ini cenderung sulit diperoleh. Selain itu juga memerlukan sumber daya komputasi besar karena integrasi BERT dan juga potensinya kurang general ketika kita menerapkan ke domain yang berbeda di luar medis. Nah, kaitan teori dan solusi project. Jadi setelah teori-teori yang kami bahas di landasan teori, itu menjadi fundamental untuk solusi yang akan kami kembangkan di project ini. Jadi NER sendiri akan digunakan untuk pendekatan sequence labeling, memprediksi label bio di setiap token. Kemudian konsep BGRU kami perlukan untuk menangkap informasi dua arah urutan kata, di mana sudah terbukti lebih efektif dalam paham konteks lokal dan global dibanding GRU yang biasa. Dan yang terakhir, itu teori CRF kami gunakan sebagai pemilihan lapisan decoding, di mana untuk memastikan konsistensi label antar token, terutama di struktur bio yang penting dalam tugas NER. Nah, kemudian kita masuk ke tahap analisis dan desain di bagian problem understanding. Nah, jadi masalah utama yang ingin kami selesaikan di proyek ini, itu bagaimana mengekstraksi entitas penting pada teks berbahasa Indonesia secara otomatis, konsisten, dan juga dalam skala yang besar. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa terdapat solusi-solusi manual dalam menyelesaikan masalah ini, yaitu menggunakan metode heuristik seperti pattern matching atau dictionary lookup. Namun metode tersebut memiliki beberapa kelemahan, diantaranya tidak mampu menangani kalimat yang bervariasi, tidak mampu mengeneralisasi ke konteks baru,
memerlukan aturan manual yang banyak dan tidak scalable untuk data dalam jumlah yang besar. Nah, oleh karena itu, permasalahan ini akan diselesaikan menggunakan pendekatan machine learning, khususnya model sequence labeling berbasis BigGRU CRF. Kemudian ada tujuan dari pembuatan sistem, yaitu mengembangkan sistem yang mampu mengidentifikasi dan mengekstraksi entitas penting di teks bahasa Indonesia secara otomatis. Fokusnya, kami fokuskan ke task sequence labeling untuk NER-nya, sebagai bagian dari proses information extraction. Nah, lanjut ke stakeholder analysis, di mana ada beberapa pemangku kepentingan yang terlibat di sistem ini. Ada end user yang membutuhkan sistem untuk mengekstrak informasi dari teks secara otomatis, yang tujuannya untuk mempercepat melakukan analisis dokumen. Ada pengambil keputusan, misalnya manajer riset ataupun akademisi, jadi mereka butuh model yang akurat, mudah dijelaskan, dipahami, dan digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian pengelola data, jadi mereka butuh dataset yang jelas, lengkap, dan punya anotasi yang konsisten. Ada developer, membutuhkan arsitektur yang efektif, mudah diimplementasikan, dan juga menghasilkan hasil yang konsisten. Nah, lanjut ke data understanding. Jadi dataset yang kami gunakan itu dataset NER Prosa yang sumbernya dari repository GitHub IndoNLP, IndoNLU. Jadi data ini isinya korpus teks bahasa Indonesia yang sudah dibagi ke dalam 3 subset file, yaitu train, validation, test. Nah, untuk data train sendiri itu berjumlah 6.720 kalimat, data validation 840 kalimat, data test 840 kalimat, dan total dari ketiga subset tersebut 8.400 kalimat. Jadi untuk kualitas datanya sudah baik, sudah tertokenisasi, jadi setiap token sudah memiliki tag, dan juga tagnya juga sudah konsisten dengan format bio. Nah, kami menilai dataset yang digunakan untuk project ini cukup untuk membangun sistem entity extraction dengan BigGRU dan CRF, karena mengingat jumlah datanya yang 180.000 token dan terdiri atas 8.400 kalimat. Nah, jadi untuk dataset kami itu menggunakan format IOB chunking, inside, outside, beginning, di mana format tagging urutan ini tuh standar untuk melakukan task NER. Jadi labelnya ada 5, ada person, location, IND, event, dan juga FNP. Jadi label-label di atas itu sudah dikonversi ke tag IOB. Ini beginning, IND, inside IND, beginning, place, dan sebagainya. Kemudian kriteria keberhasilan dari project ini kami nilai dari aspek kinerja modelnya. Jadi aspek utama evaluasinya itu kualitas model dalam melakukan ekstraksi entitas. Nah, keberhasilan ini kami ukur dengan menggunakan metrik evaluasi standar, yaitu F1 score. Jadi dia melihat rata-rata antara precision dan recall yang mencerminkan keseimbangan keduanya. Nah, untuk precision sendiri, dia mengukur seberapa tepat model dalam memberikan label entitas yang benar, dan recall sendiri itu untuk mengukur seberapa banyak entitas yang seharusnya terdeteksi berhasil ditemukan oleh model. Lanjut ke tahap kebutuhan fungsional. Dari tahap kebutuhan fungsional ini dijelaskan daftar-daftar yang harus dilakukan suatu sistem, di mana yang pertama sistem harus bisa memuat dataset NER dari sumber eksternal, kemudian bisa melakukan pre-processing, ada mapping token ke index vocab, lakukan padding sequence supaya memiliki padding yang seragam, kemudian data loader atau batch preparation bisa membagi data ke dalam batch untuk training dan validasi, kemudian bisa masking untuk padding token supaya tidak mempengaruhi model, kemudian define model, menginisialisasi embedding layer, implementasikan BigGRU, dan juga menggunakan CRF. Lanjut ke tahapan training model, melakukan forward pass, menghitung loss dengan CRF NLL, melakukan backpropagation dan update parameter, dan juga melakukan hyperparameter tuning seperti embedding size, hidden size, GRU learning rate, batch size, dropout, next, sequence length, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan, sistem harus dapat melakukan validation dan early stopping, menyimpan model terbaik, evaluasi pada data test, dan inference ke teks baru. Jadi harus dapat menerima teks baru dan harus dapat mengeluarkan prediksi label per token dan entity recognize. Dan yang terakhir ada tahap deployment, menyediakan model alternatif untuk dipakai di aplikasi. Kemudian masuk ke tahap non-fungsional, di mana dijabarkan aspek kualitas sistem. Yang pertama dari aspek performa, jadi proses training dan inference itu harus cepat dan memanfaatkan batch processing. Kemudian aspek akurasi, jadi model itu harus stabil dan memberikan prediksi yang konsisten. Kemudian aspek skalabilitas harus bisa menangani dataset yang besar ataupun teks input yang lebih panjang di masa depan. Aspek keamanan, jadi harus disimpan dengan aman datasetnya, terutama jika mau digunakan di server produksi. Kemudian modularity, pipeline-nya harus modular supaya nanti pada saat deployment itu bisa diperbaharui tanpa merusak sistem yang lain. Dan kesiapan deployment, jadi sistem siap diakses melalui interface pengguna. Masuk ke tahap kebutuhan data, jadi datasetnya itu yang digunakan dari repository GitHub IndoNLU,
Kemudian kualitas datanya kami bisa katakan sudah baik. Selanjutnya yaitu sistem desain. Yang pertama desain alur proses. Jadi langkah awal di sini adalah load dataset yang dimuat dari GitHub. Selanjutnya melakukan EDA dan analisis statistik. Ini untuk menganalisis karakteristik dataset yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu preprocessing. Di sini akan dilakukan vocab mapping, tag mapping, dan encode serta padding. Selanjutnya membuat data loader. Di sini tujuannya untuk eh, fit batch, membuat batch ke model dengan dimensi yang tetap. Kemudian membangun model Pigru CRF. Selanjutnya training modelnya, kemudian simpan model terbaik, lalu evaluasi pada data test. Selanjutnya pipeline interface. Ini untuk memproses input user dari raw text mapping ke index, kemudian truncate, lalu membuat mesh sampai ke user dapat melihat hasil berupa tag. Yang terakhir adalah deployment. Selanjutnya desain antarmuka pengguna. eh, di sini terdapat input, kemudian ada tombol submit dan ada output. Selanjutnya adalah eh, bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, eksplorasi data. Jadi tahap pertama pada eksplorasi data dimulai dengan melakukan pengecekan terhadap jumlah kata di dalam dataset. Dataset ini dibagi menjadi tiga, yaitu train, validation, dan juga test. Data trainnya sebanyak 6.720 kalimat. Data validationnya, data validation dan tesnya memiliki 840 kalimat dengan total 8.400 kalimat. Ini adalah persebarannya. Kemudian yang kedua dilakukan pengecekan distribusi panjang kalimat. Eh, grafik box plot pada gambar 4 di sini menunjukkan distribusi dari ketiga data. Distribusinya hampir-hampir mirip, di mana panjang rata-rata kalimat pada data trend antara 20 sampai 22 token, pada data validation antara 19 sampai 21 token, dan pada data test antara 20 sampai 22 token. Dilakukannya pengecekan distribusi panjang kalimat ini untuk melihat outlier, sehingga nanti bisa diputuskan untuk dilakukan pemotongan atau tetap dipertahankan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengecekan distribusi tag. Jadi di sini dapat dilihat tag O, tag O ini jumlah kemunculannya paling banyak. Hal ini biasa pada sistem NER. Jadi kedepannya mungkin akan menggunakan weight loss atau class weighting pada saat training model. Tahap yang keempat yaitu pengecekan terhadap 20 token yang paling sering muncul di dataset. Bisa dilihat di sini yang paling banyak berupa simbol-simbol. Jadi di sini tanda baca bukan masalah bagi sistem NER, sehingga kami di sini tidak melakukan penanganan terhadap hal ini. Tanda baca di sini menjadi batas dari entity dan menentukan struktur suatu kalimat. Selain itu, penulis juga tidak melakukan stemming untuk menjaga bentuk asli dari entity. Jadi dilakukannya tahap yang keempat ini untuk mengetahui kualitas data yang akan digunakan, dan juga menjadi bahan pertimbangan dalam menggunakan model agar dapat membedakan konteks mana yang sebenarnya penting. Selanjutnya kelima yaitu menghitung matriks co-occurrence untuk mengetahui seberapa penting dua entitas muncul dalam satu kalimat. Di sini terlihat PPL PLC itu nilainya 1279. Berarti entitas orang sering muncul bersama dengan entitas lokasi. Kemudian tahap yang terakhir yaitu menghitung korelasi kemunculan entity dalam satu kalimat. Ini untuk mengukur dua entitas cenderung muncul bersama atau tidak. Jika bernilai positif, maka entitas tersebut sering muncul bersamaan. Sebaliknya, maka entitas tersebut tidak relevan. Masuk ke tahap data preprocessing, di mana data preprocessing ini kami tidak melakukan stop word removal serta tokenization dikarenakan data yang kami pakai itu sudah tertokenisasi. Dan pada project NER ini, dataset yang kami pakai itu memiliki setiap token yang memiliki labelnya tersendiri. Jadi tahap preprocessing ini tidak mengubah, menghapus, ataupun menggabungkan token supaya strukturnya tidak rusak antara token dan labelnya. Jadi walaupun banyak stop word dan juga tanda baca itu akan kami biarkan, karena stop word itu bagian dari konteks yang bisa membantu model dalam mengenali
entitas. Kalau untuk tanda baca sendiri tidak kami hapus karena bisa membantu model dalam memahami struktur kalimat. Nah, lanjut ke tahap vocabulary mapping dan tag mapping. Jadi vocab mapping dan tag mapping ini proses utama yang kami lakukan di proses preprocessing. Jadi dia mengubah seluruh token dan label menjadi bentuk angka dengan konsep mapping. Nah, model deep learning itu tidak memproses teks berupa string. Jadi kita perlu mengubah token, kita konversi ke ID integer lewat konsep vocab sama token mapping. Jadi konsep vocab mapping itu kita mulai dengan mengumpulkan seluruh token unik di dalam suatu dataset, kemudian kita susun jadi vocab yang isinya pasangan kata dan indeks. Dan pada prosesnya itu disediakan token khusus jadi UNK dan PET untuk kata yang tidak dikenal dan untuk menyesuaikan panjang sekuensinya. Nah, kami sudah mengimplementasikannya pada dataset kami yang ternyata kami memiliki jumlah token unik sebanyak 21.296. Hal yang sama kami lakukan pada labeler, kami petakan ke indeks numerik lewat konsep tag mapping. Jadi mapping ini penting dilakukan karena embedding layer dalam model itu cuma menerima input berupa indeks. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian pada tahap ketiga, padding. Padding ini tujuannya untuk menyeragamkan panjang setiap kalimat, sehingga bisa diproses dalam bentuk batch. Nah, model Big Gru sendiri itu mengharuskan semua sequence dalam satu batch itu memiliki panjang yang sama. Jadi, sequence dengan panjang yang lebih pendek pun harus ditambah dengan token pad yang nilainya 0. Jadi seperti ini panjang kalimatnya itu 4, dan kita set padding dengan max length-nya 8, otomatis akan ditambahkan 4 0 lagi di belakangnya. Nah, setelah kami implementasikan pada dataset kami, diketahui bahwa pada dataset kami itu memiliki kalimat terpanjang sepanjang 110 token, di mana otomatis setelah melakukan padding, semua kalimat yang ada di dataset maupun yang pendek akan memiliki panjang 110 token. Untuk shape token dan shape tag-nya sendiri itu 8.400 dan juga 110. Jadi 8.400 itu menunjukkan jumlah total kalimat setelah dilakukan penggabungan subset data. Masuk ke bab terakhir, yaitu tentang kesimpulan sementara dan rencana lanjutan. Yang pertama ada refleksi terhadap pemahaman masalah dan data. Jadi berdasarkan tahapan-tahapan problem understanding dan juga data understanding yang sudah kami lakukan, bisa kami simpulkan bahwa permasalahan utama kita sudah bisa mengidentifikasi dengan jelas, yaitu kebutuhan dalam mengekstraksi entitas secara otomatis dari data teks berbahasa Indonesia. Kemudian tujuan sistemnya kami sudah definisikan, yaitu membangun model berbasis sequence labeling dengan Big Gru CRF. Dan dari sisi datanya, ketersediaan datanya sudah cukup untuk bisa memulai proses preprocessing dan eksplorasi awal, dan juga sudah berformat beranotasi bio. Dan untuk tahap evaluasi awal terhadap data yang dimiliki, dataset kami menunjukkan sudah representatif. Yang kedua, untuk kesiapan ke tahap modeling. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan di tahap awal, kami menilai proyek kami siap untuk memasuki fase modeling dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, problem sudah kami definisikan dengan jelas, kemudian data sudah tersedia dan sudah dipahami karakteristiknya seperti apa, kemudian rencana preprocessing dan pipeline modelnya sudah kami tetapkan, dan kami sudah mengetahui infrastruktur dan dependencies pendukung seperti framework ataupun library lainnya, dan siap diimplementasikan. Nah, kami menyadari ke depannya akan ada tantangan teknis maupun non-teknis yang akan muncul. Yang pertama itu dari kualitas datanya, di mana akan ada atau mungkin ada teks yang tidak baku, di mana mengandung slang typo ataupun distribusi label yang tidak seimbang. Kemudian kompleksitas model, jadi model seperti Big Gru CRF itu perlu tuning dengan cara yang cermat, dan akan berisiko overfitting apabila data yang digunakan itu terlalu kecil. Dan juga model ini kami memperkirakan untuk waktu pelatihannya akan cukup lama karena dia termasuk model deep learning. Kemudian dalam melakukan pemilihan hyperparameter, kami juga harus menentukan ukuran embedding, hidden size, learning rate, dropout yang optimal, dan juga menentukan optimizer yang paling cocok. Dan di tahap evaluasi interpretasi, di bagian metrik F1 score itu perlu dihitung per entitasnya dan perlu dilakukan interpretasi hasil model untuk memastikan model nggak hanya sekedar menghafal pola teks. Dan yang terakhir, tantangannya yaitu integrasi sistem, di mana ketika kita sudah memiliki model yang baik, kita juga perlu memikirkan bagaimana mekanisme akan diaplikasikan ke aplikasi nyatanya. Jadi kami perlu memikirkan API dan segalanya nanti. Jadi sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam mempresentasikan. Terima kasih.